Pada era digital saat ini, email menjadi salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan dan individu. Namun, terkadang pengiriman email tidak selalu berjalan lancar karena adanya pembatasan yang diterapkan oleh penyedia layanan internet atau hosting terhadap port 25. Untuk mengatasi masalah ini, pengguna dapat memanfaatkan jasa SMTP Relay, di mana SMTP Relay memungkinkan pengiriman email melalui perantara dari server penyedia layanan SMTP Relay. Meskipun Cloudraya sebagai provider yang tidak melakukan blocking pada port 25, pengguna tetap dapat memanfaatkan jasa SMTP Relay ini untuk mempercepat pengiriman email, meningkatkan keberhasilan pengiriman email, menghindari email masuk ke folder spam, dan juga mendapatkan analisis statistik tentang mail yang dikirim. Karena penyedia layanan SMTP Relay ini biasanya memiliki reputasi yang lebih baik dan menyediakan fitur untuk memeriksa email yang dikirimkan. Salah satu penyedia SMTP Relay yang populer adalah Sendinblue. Dalam tutorial ini akan menjelaskan bagaimana pengguna Cloudraya dapat memanfaatkan jasa SMTP Relay dari Sendinblue untuk meningkatkan performa aktivitas email mereka. Kembali dengan Satyan, ayo kita ketahui bersama SMTP Relay dengan Sendinblue. Sesuai penjelasan pada website resmi dari Sendinblue, jadi Sendinblue ini merupakan platform digital marketing yang menyediakan berbagai layanan, termasuk di dalamnya yaitu email marketing, SMS marketing, integrasi CRM, automasi pemasaran, dan analisis campaign. Nah, salah satu layanan unggulan dari Sendinblue adalah SMTP Relay yang terdapat di dalam email marketing. Beberapa fitur Sendinblue yang dapat membantu organisasi dalam mengirim email melalui SMTP Relay antara lain yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengirim email massal dengan cepat dan mudah, kemudian melacak statistik pengiriman email untuk memantau kinerja dari campaign kita, berikutnya juga ada filter spam dan melindungi domain organisasi ini dari blacklisting ya. Kemudian ada pilihan untuk pengiriman email melalui SMTP Relay atau melalui API dari Sendinblue. Tergolong cukup lengkap, tapi apa ada hal yang menarik lainnya dari Sendinblue? Oke, jadi selain Sendinblue, pastinya ada beberapa email service provider lain ya, yang memiliki layanan serupa. Nah, beberapa itu membebankan biaya yang kecil, beberapa yang lain menawarkan kuota gratis setiap bulannya. Nah, sesuai penjelasan pada halaman plan comparison dari Sendinblue, jadi Sendinblue ini sendiri terdiri dari beberapa tipe layanan dengan versi gratisnya yaitu free plan ya. Salah satu yang menarik dari Sendinblue ini adalah free plan-nya sendiri memungkinkan kita untuk mengirim hingga 300 email per hari secara gratis, pastinya setelah akun kita terverifikasi ya. Dan menurut saya, yang menarik lainnya yaitu Sendinblue ini tidak mengharuskan kita untuk memasukkan detail credit card ketika kita ingin mendaftarkan akun. Pasti repot banget ketika kita ingin mendaftarkan akun gitu ya, tapi kita tidak memiliki kartu kredit. Nah, hal itu yang menurut saya paling menarik dari Sendinblue daripada ISP yang lainnya. Kemudian, untuk fitur esensial menarik dari tiap plan-plannya yang lain, juga teman-teman bisa lihat pada halaman ini ya. Oke, mari kita ketahui bersama aja cara konfigurasi SMTP Relay melalui panel Sendinblue dan mengimplementasikannya pada aktivitas email kita. Yang pertama, pastinya teman-teman harus mendaftarkan akun dulu ya pada Sendinblue. Nah, untuk mendaftarkan akun bisa masuk ke halaman ini. Nantinya akan ada beberapa langkah untuk memverifikasi akunnya teman-teman, hingga akunnya teman-teman bisa aktif seperti ini. Setelah itu, kita perlu melakukan penyesuaian terhadap konfigurasi senders dan domain. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa pilih pada Senders, Domains, and Dedicated IPs menu ini ya. Oke, yang pertama senders. Jadi senders ini adalah nama pengirim gitu ya, yang akan terlihat di dalam kotak masuk penerima saat emailnya teman-teman ini diterima. Untuk memudahkan penerima email dalam mengenali teman-teman pastinya ya, teman-teman bisa sesuaikan pada halaman tersebut. Jika sudah, kita bisa save. Sekarang konfigurasi domain. Jadi domain ini menunjukkan asal dari pengiriman email. Kita bisa tambahkan dulu domainnya dengan klik pada tombol Add a Domain. Setelahnya akan ditampilkan konfigurasi dari Sendinblue yang harus ditambahkan ke dalam DNS record dari domainnya teman-teman. Jadi teman-teman tambahkan dulu TXT record ini ke dalam DNS recordnya domainnya teman-teman. Jika udah seperti ini, sekarang kita balik ke panelnya Sendinblue dan klik Verify and Authenticate.
untuk memverifikasi konfigurasi tersebut. Proses ini akan membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari propagasi yang dibutuhkan oleh setiap DNS server di dunia. Apabila konfigurasi sukses dan sudah terverifikasi, maka domain kita akan tampak seperti ini ya di dalam panel Sendinblue. Oke, jadi sebenarnya Sendinblue ini memberikan kita dua opsi untuk menggunakan SMTP relay-nya, tergantung dengan kebutuhan kita pastinya. Yang pertama, dengan mengkonfigurasi SMTP relay pada mail server kita. Kedua, dengan mengkonfigurasi API key pada aplikasi kita agar aplikasi tersebut dapat mengirimkan email. Yang pertama kita bahas dulu ya tentang SMTP key. Jadi untuk menerapkan SMTP relay yang disediakan oleh Sendinblue ke dalam mail server kita, sebenarnya sangatlah mudah ya. Kita hanya perlu menyalin konfigurasi yang terdapat di halaman ini dan memasukkannya ke konfigurasi di mail server kita. Untuk membuat SMTP key baru, kita bisa klik pada Generate a New SMTP key. Sekarang, kita coba implementasikan ke dalam mail server yang saya miliki. Dalam tutorial ini saya akan menggunakan mail server dari iRedMail yang saya deploy di dalam CloudRaya. Oh ya, kalau teman-teman penasaran gitu ya, cara deploy iRedMail sebagai mail server di VM CloudRaya pastinya, nanti saya akan bahas ya di next episode, jadi pastikan teman-teman untuk terus stay tune ya. Oke, untuk konfigurasi Global Relay Host pada iRedMail, kita perlu menambahkan baris berikut pada konfigurasi postfix. Untuk path-nya, teman-teman bisa lihat pada komen berikut ya. Nah, untuk path ini berguna kalau misalkan teman-teman menggunakan OS dari Linux atau OpenBSD. Untuk sintaks yang bisa teman-teman langsung copy, nanti juga bisa buka langsung di KB yang saya sertakan di deskripsi video ya. Jadi, pada baris relay host, masukkan detail dari server SMTP key yang disediakan Sendinblue tadi, beserta portnya juga. Kemudian kita buat file konfigurasi baru untuk menyimpan detail autentikasi user dan password dari Sendinblue pada path berikut. Nah, kita nano dulu pada path tersebut, kemudian format penulisannya bisa seperti ini. Jika sudah, save filenya, kemudian jalankan postmap dan restart service dari postfix untuk menerapkan perubahan. Kita bisa gunakan komen berikut. Terakhir, kita coba kirimkan email melalui iRedMail gitu ya. Nah, apabila konfigurasi sukses, maka email Anda akan terkirim ke tujuan. Kita juga dapat memantau log pengirimannya pada panel Sendinblue. Oke, berikutnya API key. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, kalau misalkan kita punya aplikasi, dan salah satu workflow dari aplikasi tersebut adalah membutuhkan akses untuk pengiriman email, misal untuk kirim invoice ke customer, kirim form lupa password, dan lain-lain, kita bisa manfaatkan jasa SMTP relay seperti Sendinblue ini. Nah, di halaman ini akan ditampilkan beberapa informasi ya. Yang pertama, di atas ini, jadi nantinya akan ditampilkan API key yang kita sudah buat. API key ini yang nantinya dipergunakan sebagai autentikasi pada konfigurasi Sendinblue. Terdapat juga contoh konfigurasi untuk transactional email yang bisa kita pilih berdasarkan jenis aplikasi yang kita miliki. Atau untuk lebih mengetahui detailnya, kita bisa baca-baca dokumentasi API dari Sendinblue dengan klik pada Read Our API Documentation ini. Nah, kita akan baca-baca di sini ya nanti. Sekarang kita buat dulu API key. Pada isian ini, masukkan nama dari key yang ingin kita buat. Setelahnya, API key akan tergenerate. Jadi harap teman-teman simpan baik-baik ya key ini, karena tidak akan ditampilkan lagi setelah kita klik OK. Nah, setelah API key sudah ada, ayo sekarang kita coba lihat-lihat aktivitas yang kita bisa lakukan dengan API dari Sendinblue. Kita klik tombol Read Our API Documentation tadi, kemudian kita klik pada menu API Reference. Di sini akan ada banyak aktivitas transaksional yang kita bisa lakukan dengan API. Untuk contoh dalam pengiriman email, bisa pilih menu Send a Transactional Email. Namun sebelum itu, kita perlu untuk install library-nya terlebih dahulu. Jadi kita akses GitHub dari Sendinblue, dan pilih library yang sesuai dengan aplikasi kita. Dalam tutorial ini saya akan menunjukkan contohnya menggunakan library dari PHP ya. Sesuai di halaman ini, untuk mengintegrasikan library ini dengan proyek PHP kita,
kita memerlukan Package Composer sebagai tools manajemen untuk dependensi atau package. Kalau misalkan di VM-nya teman-teman belum ada Package Composer ini, kita bisa instalasikan dulu dengan perintah berikut. Jika sudah, sekarang kita masuk ke direktori website kita, lalu kita jalankan perintah berikut untuk menginstal dependensi dari SDK API Sendinblue dengan versi 8. Jika sudah, akan terbuat folder baru bernama vendor di direktori website kita. Nah, sekarang kita sudah dapat menggunakan SDK Sendinblue untuk mengirimkan email transaksional melalui API Sendinblue. Untuk memulai, kita gunakan script template PHP yang sudah tersedia dari Sendinblue, seperti di contoh ini ya. Nah, kita bisa sesuaikan sebenarnya script ini tergantung goal dan kondisi project kita. Selanjutnya, kita bisa buat sebuah file .php kosong yang akan kita fungsikan ya untuk mengirimkan email. Seperti contoh di sini, saya modifikasi script tadi jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita jalankan halaman tersebut di dalam browser. Jika konfigurasi PHP-nya dalam pemanggilan API key-nya sudah sesuai, maka pesan email terkirim akan ditampilkan. Kita juga bisa cek pada kotak masuk tujuan ya, untuk memastikan apakah email tersebut benar-benar sudah diterima atau belum. Terpantau masuk ya. So, seperti itu dulu untuk Cloud Raya series kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing tentang pengalamannya selama menggunakan Sendinblue, silakan teman-teman bisa diskusikan bersama di dalam kolom komentar ya. Akhir kata, saya Tian pamit. See you on the next video, everyone.